wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Purbalingga, yang kami hormati Pengurus PAI Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Purbalingga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Purbalingga yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sebelumnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan
kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamanya, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Purbalingga. Kepada yang terhormat Bapak Kansial yang OSPD MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya perlu diulang, ramai sendiri. Tolong jawab seluruhnya ya, yang sebentar, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Nyai, yaitu Hajah Fatimah Ismawati yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta Ibu Anggota Komite yang sudah hadir. Juga yang saya hormati pengawas dari Kementerian Agama, yaitu Bapak Alimat dengan segala perjalanan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Purbalingga dan seluruh Dewan Guru yang saya cintai, saya banggakan. Anak-anakku sekalian dari kelas 7, 8, dan kelas 9 yang berbahagia. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT bisa hadir di SMP Negeri 1 dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Hadirin anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh Bapak Ibu guru yang dalam hari ini SMP Negeri 1 Keluarga Besar memperingati Isra Mi'raj, sehingga mulai dari tadi malam bisa lihat sudah semuanya para panitia mempersiapkan diri
agar pelaksanaan di pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya minta tolong ya nanti agar kegiatan ini bisa benar-benar ya dijadikan suri tauladan. Apa nanti yang disampaikan oleh Bu Nyai betul-betul dicatat, apa hikmah yang disampaikan betul-betul bisa dipahami, dicatat, ditauladani. Karena nanti ini adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Beliau nanti akan menceritakan bagaimana sehingga Nabi Muhammad diisra mi'rajkan ya sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, namun Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, nah, maka dari itu harapan kami, mari anak-anak sekalian, ya sehingga nanti kita betul-betul menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, ya ketahuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ceritanya adalah terkait dengan perintah sholat. Maka dari itu anak-anak sekalian, bagi yang beragama Islam, mari kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ya minimal yang wajib. Alhamdulillah bila perlu ditambah yang sunat. Dan saya bangga dengan anak-anak sekalian karena tadi pagi juga saya lihat sebelum acara ini sudah bersolat di masjid kita, yaitu sholat duha dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa diri kalian adalah orang-orang yang mendapatkan apa istilahnya, dibukakan pintu oleh Allah SWT hatinya, ya, sehingga kalian tidak ragu untuk melaksanakan kewajiban kalian. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, saya mohon ya sekali lagi dengan siraman rohani ini agar hati kita ini luluh, ya. Karena kalau kita hanya bersenang-senang saja tanpa diberikan siraman rohani, saya yakin kita akan lalai. Kita akan lalai selama-lamanya dengan apa istilahnya kegelapan dunia ini. Oleh karena itu harapan saya, ya SMP 1 ini sangat luar biasa. Ya. Setiap tahunnya mengadakan kegiatan-kegiatan, ya baik itu kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, saya sekali lagi, oleh karena itu saya mohon yang di belakang, kalau nanti diperhatikan, dicatat, dipelajari, dan saya minta nanti kepada Pak Adi, kemudian juga Pak Nasrullah, apa yang disampaikan oleh Bu Nyai nanti anak-anak punya catatannya, dan bukan hanya sekedar catatan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu anak sekalian, agar kegiatan ini tidak terlalu lama, insya Allah tempatnya lebih teduh, walaupun ya katakanlah ini di lorong-lorong ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya selaku kepala sekolah. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf ketidak-kurangnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian berbahagia, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 1 Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Bahar SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamdihi wa nahmaduhu hamda syukrihi wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah wa ta'ala. Hadratul Mukarramin wal Qur'an, para alim ulama, wabil khusus narasumber kita yaitu Ibu Nyai Hakimah yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Probolinggo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta sekretariat usaha, hadirin anak sekalian yang sangat saya banggakan.
Segala puji syukur mata kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul hadir di halaman yang indah berkat kegiatan nasional yang sudah diraih oleh SPNK 1 Kota Probolinggo, sehingga kita bisa menikmati sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga kita berlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu yang sekalian yang berbahagia, saya atas nama ketua komite yang baru SPNK 1 Probolinggo menyampaikan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala SPNK 1 beserta Bapak dan Ibu guru yang sudah berjuang untuk mensukseskan apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga besar SPNK 1 Probolinggo. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru khususnya Bapak kepala sekolah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, satu hal yang paling penting yang nanti akan kita nikmati dan akan kita ikuti bersama, yaitu tentang sholat 5 waktu. Jadi kami sangat menekankan sekali khususnya kepada anak kita untuk selalu istiqomah dalam hal menjalankan sholat 5 waktu. Untuk itu kami mohon yang hormat kepada Ibu nanti akan memberikan motivasi kepada anak kami agar lebih gigih, lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk menjalankan sholat 5 waktu khususnya dan sholat-sholat sunnah yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya atas nama komite atas nama komite SMP Negeri 1 Probolinggo akan menjunjung dan mendukung selalu apa yang menjadi kegiatan dari SMP Negeri 1 Probolinggo, dan komite kami akan membuktikan pada pensi 2024 yang nanti akan dilangsungkan tanggal berapa? 24 Februari 2024. Itu sebagai rasa syukur kami dan rasa ingat kami. Bapak Ibu guru sudah berjasa besar ya dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara kelima yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Nyai Hajah Hatimah Hikmawati, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Ishaq Kanigaran Kota Probolinggo. Dimohon penonton untuk langsung menutup acara dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، حضرة المكرمين، سيادة العلماء والمشايخ الكرماء yang kami takzimi, Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Probolinggo,
yang kami takzimi, para Bapak Ibu Guru SNPN 1 Kota Probolinggo dan seluruh anak-anakku yang insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi anak yang nanti dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajah, berkumpul di majelis yang insya Allah membawa barakah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam akan senantiasa kita haturkan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju terangnya alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahunnya pasti dirayakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Biasanya kalau tepat malam 27 kita kumpul-kumpul di musola atau di masjid, okay? Anak-anak ikut orang tua apa hanya bapak ibunya saja yang berkumpul? Ikut juga, ikut kumpul juga. Ngapain? Ikut kumpul-kumpul aja apa ikut baca bacaan yang dibaca sama ustadznya? Beneran? Mudah-mudahan Isra Mi'raj kali ini benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Allahumma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban belum hafal? Hah? Belum hafal? Ada yang hafal juga, ya? Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan sampaikanlah kami bisa beribadah dengan sempurna di bulan Ramadan. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, hingga naik dari langit pertama
sampai kemudian tembus dan tiba di Sidratul, sampai kemudian tiba di Sidratul Muntaha. Orang semua ngomong muntati. Sidratul Muntaha. Wa amma sababul mi'raj, salah satu ulama meriwayatkan kenapa sih Rasulullah niku kok Isra dan Mi'raj. Kita tahu tahun tersebut adalah tahun di mana Rasulullah kehilangan orang-orang yang sangat dicintai oleh beliau. Nabi Muhammad kehilangan istri tercinta beliau, Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Nabi Muhammad juga kehilangan paman beliau, Sayyid Abi Thalib, yang dua-duanya adalah orang yang begitu kokoh menjadi garda depan Nabi Muhammad untuk menghalangi keganasan dan siksa dari orang-orang kafir pada zaman tersebut. Sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Rasulullah yang dalam keadaan sedih, maka kemudian Allah menghibur beliau, mengajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga nantinya tembus ke Sidratul Muntaha. Kayak biasanya kalau kalian lagi galau, yang sumpah, pikiran lagi full, pengennya jalan-jalan. Kata bahasa anak sekarang happy, APD. Apaan saya APD? Rasulullah juga demikian. Dan setiap kali biasanya kita kalau habis jalan-jalan, kadang-kadang rekreasi ke kota-kota tertentu, biasanya si rekreasi nang Malang itu oleh-olehnya apa? Atau paling tidak itu biasanya pulangnya bawa keripik tempe. Padahal di Probolinggo banyak keripik tempe. Demikian juga Rasulullah. Beliau melakukan perjalanan itu pun pulangnya membawa oleh-oleh, tapi oleh-oleh Rasulullah bukan buah-buahan. Oleh-oleh Rasulullah bukan makanan, meskipun beliau masuk dan melewati surga, tapi Rasulullah pulangnya dengan oleh-oleh perintah sholat 5 waktu. Dalam riwayat yang lain, kenapa Rasulullah Mi'raj? Suatu ketika, dipahami ya, suatu ketika langit dan bumi itu saling membanggakan apa-apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berdua. Bumi membanggakan segala keindahan yang ada di atasnya. Langit juga membanggakan seluruh keindahan yang ada padanya. Bumi berkata kepada langit, "Wahai langit, ana khairun minka." Wahai langit, aku lebih indah daripada dirimu. Apa keistimewaanmu, katanya langit. Bumi mengatakan, Allah zayyanani bil bihar, zayyanani bil ashjar, zayyanani bil nahar, wa zayyanani bil jibal. Bumi bilang sama langit, lihatlah aku. Ada lautan yang terbentang luas, ada sungai yang mengalir deras, ada gunung yang berdiri sedemikian kokohnya, ada pohon-pohon yang daunnya begitu sejuk dirasa. Langit bilang, kamu hanya punya pohon, kamu hanya punya lautan, kamu hanya punya pegunungan,
Di situ hanya ada sungai, tapi lihatlah keistimewaan yang ada padaku. An-syamsa wal qamar wan nujuma fiyya. Di tempatku ada matahari, di tempatku ada rembulan, di tempatku ada bintang-bintang yang bahkan cahayanya kamu ikut merasakan. Bumi gak mau kalah. Dia bilang lagi, anna fiyya Ka'bah yadhafu fihi jami'un nas min anha'il alam. Oke, ada bulan, ada bintang, ada matahari di tempatmu, tapi aku punya Ka'bah. Ka'bahku dikelilingi oleh seluruh manusia dari penjuru alam ini. Tidak pernah sepi yang mengelilingi Ka'bah itu. Udah pernah keliling di Ka'bah? Belum? Pengen banget? Ingin sampai di Makkah, Madinah? Insya Allah barokahnya bulan Rajab, barokahnya bulan Sya'ban, barokahnya Ramadan, semua akan ditakdir bisa umrah, semua bisa ditakdir untuk haji di Baitullah. Allahumma. Lalu bagaimana katanya malaikat, katanya langit? Kamu kan yang ngeliling di kamu manusia. Coba lihat yang ada padaku. Anna fiyya baitul ma'mur yatufu fihi malaikatus samaa. Anna fiyya al-'arsyu, anna fiyya al-jannah alladhi yatamannahu jami'un nas. Wahai bumi, yang tawaf di tempatmu itu manusia biasa. Tapi lihatlah yang tawaf di tempatku yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Kalau di bumi kita kenal dengan Baitullah, disebut dengan Ka'bah. Sedangkan di langit ada Baitul Ma'mur, yatufu fihi malaikatus sama', di mana disitulah seluruh malaikat akan berkeliling tawaf di sekitar Baitul Ma'mur. Katanya langit, ada surga di tempatku, ada arsy di tempatku, surga yang menjadi impian seluruh manusia sejagat raya. Bumi diam. Memang kamu punya surga, memang kamu ada Baitul Ma'mur, memang di tempatmu ada arsy, tapi lihatlah di tempatku. Anna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiballah wa qana alayya wa ballagha risalatahu alayya. Bumi semakin membanggakan dirinya dengan bilang, lihatlah wahai langit, pemimpin seluruh utusan, penghujung seluruh para nabi-nabinya Allah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersamaku. Dia menebarkan syariatnya di atasku. Apa yang terjadi dengan langit? Diam. Karena langit gak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, karena kebanggaannya sudah habis kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit bingung, langit bersedih. Dia matur dumateng Gusti Allah, ya Allah, bukankah Engkau akan menghilangkan sedih seluruh hamba-Mu? Saya sekarang sedang bingung Allah. Saya nggak bisa lagi jawab apa itu keistimewaan yang dibacakan oleh bumi tentangnya. Saya ingin juga memiliki keistimewaan seperti itu. Saya menginginkan Muhammad datang ke tempat saya. Saya merindukan Muhammad untuk berjalan-jalan di tempat saya. Maka akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril turun ke bumi untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Allah, Muhammad saya bawa dari bumi naik apa?
Naik apa? Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kamu pilih. Di situ aku menciptakan ada 40.000 buruk. Buruk ya, kalau di dunia nggak ada buruk. Kendaraan nggak ada buruk kalau di dunia. Entah kalau buruk mungkin ada. Kalau buruk jelas nggak ada. Maka kemudian malaikat Jibril pun datang ke tempat buruk. Di situ dilihat ada 40.000 burokin. Ada 40.000 buruk yang semuanya dalam keadaan lahap makannya, yang semuanya dalam keadaan enak badannya, seger-seger. Buruknya itu lembu, sehat. Katanya malaikat Jibril, wah saya harus pilih yang paling sehat, biar nanti kuat saat dia turun dari langit ke bumi, kemudian dari bumi naik lagi ke langit. Ini harus dibawa. Tapi ternyata di ujung, di paling pojokan dari 40.000 buruk, ada satu buruk yang dalam keadaan tertunduk kepadanya. Semua buruk itu di dahinya ada tulisannya Muhammad. Buruk itu di dahinya ada tulisannya Muhammad. Satu buruk itu dalam keadaan sedih, bahkan dia meneteskan air mata. Akhirnya malaikat Jibril mendekati si buruk yang dalam keadaan sedih tadi sambil bertanya, malak lima ma akal wa lima ma syaribat wa lima lam taf'al bima taf'al ashab. Dia bertanya, wahai buruk, kenapa kamu gak makan? Kenapa kamu gak minum? Kenapa kamu gak bersenang-senang kayak teman-temanmu yang lain? Apa yang dikatakan buruk tadi? Bagaimana saya bisa makan, wahai Jibril? Bagaimana saya bisa minum, wahai Jibril? Bagaimana saya bisa tidur, wahai Jibril? Sejak 40.000 tahun yang lalu, sejak saya hidup di tempat ini, setiap saat saya mendengar telinga saya ada yang menyebutkan nama Muhammad. Setiap saat di telinga saya selalu terngiang nama Muhammad. Kayak siapa Muhammad? Pikiran saya gak tenang. Dari rindunya saya sama yang namanya Muhammad, sampai saya gak mau makan, sampai saya gak mau minum, bahkan saya gak bisa tidur. Makanya Dilan mengatakan jangan rindu. Rindu itu berat. Padahal bukan hanya sekedar berat, sangat-sangat berat. Makanya kalau kita melihat buruk saja, yang bukan kita umat Nabi Muhammad SAW begitu merindukan Rasulullah sampai gak bisa makan, sampai gak bisa minum, sampai gak nyenyak tidur. Pernahkah anak-anakku sekalian gak bisa tidur mikirin Nabi Muhammad? Pernahkah anak-anakku sekalian sampai gak enak makan karena mikirin Nabi Muhammad? Pernahkah sampai gak bisa minum gara-gara mikirin Nabi Muhammad? Gak pernah. Saya yakin gak pernah. Enggak, kalau mungkin mikirin pelajaran ya, gak bisa tidur karena mikirin pelajaran, gak bisa tidur karena mikirin pelajaran atau tugas-tugas dari sekolah. Insya Allah itu akan menjadi salah satu kunci kalian yang akan mendapatkan keberhasilan di dunia dan keberhasilan nanti di alam akhirat. Allahumma amin. Akhirnya malaikat Jibril pun bukan membawa buruk yang dikiranya kayaknya kuat, kayaknya tegas, kayaknya seger yang bisa naik turun ke langit ke bumi, tapi ternyata yang dibawa yang paling kurus. Kenapa? Apa katanya Jibril? Ana usiluka ila habibi. Saat ini aku akan membuatmu dekat dengan kekasihku. Dibawalah buruk dari langit turun ke bumi untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi langsung naik ke buruk? Tidak. Pertama kali Rasulullah oleh malaikat Jibril dikeluarkan dulu hadiah. Kalau dalam satu riwayat itu secara maknawi, berarti benar-benar hati Rasulullah dikeluarkan, dioperasi, tapi tanpa manggil dokter bedah ya. Malaikat Jibril sendiri yang operasi, dikeluarkan kemudian disiram
dibasuh dengan air Zam-Zam. Apakah hati Rasulullah jelek? Apakah hati Rasulullah ada hal-hal yang kurang baik? Enggak. Kenapa dibersihkan agar semakin bersih? Karena Rasulullah akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah dikatakan oleh malaikat Jibril, naiklah Muhammad, ini kendaraannya. Tapi apa kata Rasulullah? Jibril, engkau sudah membersihkan batinku, aku akan membersihkan zahirku. Saya akan wudhu terlebih dahulu. Apa air wudhu yang diberikan pertama kali kepada Rasulullah saat peristiwa itu? Malaikat Jibril dengan bantuan malaikat Israfil, beliau mengambil air dari surga yang disebut dengan mata air Salsabil. Nama mata airnya Salsabil, yang kadang-kadang dikasih menjadi nama orang Salsabila. Ada nggak yang namanya Salsabila? Allah subhanallah. Kalau yang di sini nggak ada, insya Allah yang namanya Salsabila ya. Bukan Salsabila, balabe telepon. Salsabil. Air Salsabil itu ditempatkan oleh malaikat Jibril di atas mangkok yang terbuat dari emas surga. Kemudian Rasulullah berwudu dengan air itu. Air bekas daripada wudu Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril. Dengan barokahnya beliau mengambil tetesan air itu. Malaikat Israfil pun tidak mau menyanyiakan air barokah tersebut. Tapi apa katanya Allah? Jibril, Israfil, bawa lagi air itu ke surga. Kasih air itu kepada bidadari-bidadari surga. Maka kemudian setelah diberikan air tersebut kepada bidadari-bidadari surga, bidadari-bidadari itu mengambil air tersebut untuk membasuh mukanya. Wajah mereka yang sudah cantik semakin cantik karena barokah air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kita sholat mau menghadap kepada Allah, maka bersihkan dulu hati kita, bersihkan batin kita. Demikian juga kita harus membersihkan zahir kita dengan melakukan wudhu. Sudah. Setelah itu Rasulullah berangkat kemudian ke atas langit. Begitu Rasulullah berangkat ke atas langit, beliau berjumpa dengan para nabi yang ada di situ. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kemudian di situ Rasulullah bukan hanya sholat, akan tetapi beliau bahkan menjadi imam, menjadi pemimpin sholat bagi para nabi, bahkan para malaikat yang ada di langit pada waktu itu. Dikatakan dalam salah satu qasidah, Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina, kunta fihim imaman wa kanu muqtadina. Sallaita ya Muhammad, engkau salat wahai Muhammad bersama seluruh para nabi, bersama seluruh para rasul, bahkan engkau yang menjadi imam, dan nabi serta rasul itulah yang menjadi makmumnya. Hadirat wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tibalah kemudian Allah memberangkatkan Rasulullah Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril, tiba mendekati di tempat yang disebut dengan hijab. Bukan hijab jilbab ya. Hijab itu adalah satu tempat yang tidak bisa dimasukin oleh siapapun. Yang tidak bisa dimasukin oleh siapapun, bahkan malaikat Jibril gak bisa masuk ke situ karena di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk ke sana. Maka apa katanya malaikat Jibril? Cukup Muhammad, aku cukup mengantarkan dirimu sampai di sini karena engkau akan langsung bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah. Apa persembahan Nabi pada waktu itu kepada Allah? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada waktu itu kepada Allah? Ada yang tahu? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Rasulullah menghaturkan salam penghormatan kepada Allah. Apa jawaban Allah pada waktu itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu Muhammad, rahmatku untukmu Muhammad, barakahku untukmu Muhammad.
Apa Rasulullah menjawab dengan iya? Saya terima salammu wahai Allah, saya terima penghormatanmu wahai Allah. Enggak, tapi Rasulullah ingat kepada kita semua, ingat kepada umatnya, ingat kepada orang-orang yang akan diserahkan sholat 5 waktu kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Serentak malaikat yang ada di hijab mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam salah satu riwayat itu adalah cikal bakal salah satu bacaan tahiyat yang kita baca pada waktu kita melakukan sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain. Kemudian apa yang disabdakan dan difirmankan Allah kepada Muhammad? Muhammad, setelah ini kamu turun, sampaikan kepada umatmu, aku perintahkan kepada mereka untuk melakukan sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Bisa dibayangin nggak kalau kita harus sholat 50 kali sehari semalam? Bahkan sholat yang 5 kali sehari semalam aja kadang waktunya keteteran. Apa betul? Bahkan kita yang sholat 5 kali, meskipun saya yakin anak-anak semuanya insya Allah sholat 5 waktu, cuman yang paling sulit itu nempatin waktunya. Karena kadang-kadang sholatnya itu mepet-mepet. Zuhurnya aja begitu selesai salam adzan asar. Asarnya juga demikian. Maghribnya apalagi, bahkan isyaknya kadang-kadang digabung sama subuh, subuhnya bareng sama duha. Padahal itu gak bisa dijamak secara langsung ya, gak bisa dikumpulkan secara langsung. Apa iya kita mau sholat 5 waktu secara langsung? Usolli, hur, sar, rib, sabu. Bisa nggak? Bisa nggak kita sholat kayak gitu? Boleh nggak kita menjamak sholat kayak gitu? Nggak boleh. Kita bolehnya menjamak sholat yang seperti apa? Zuhur sama asar bisa nggak dijamak? Bisa. Kalau jamaknya kita sholatnya zuhur dulu disebut dengan jamak. Disebut dengan jamak takdim. Kalau kita sholatnya asar dulu, berarti kita mendahulukan asar daripada zuhur. Kita sholatnya di waktu asar disebut dengan jamak takhir. Boleh nggak subuh dijamak sama isya? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh dijamak adalah zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Boleh nggak sholat maghrib jamaknya kita kosor? Boleh nggak? Kalau isya boleh kita kosor dengan menjadi 4 rakaat jadinya 2. Kalau maghrib kita kosor masa 1,5? Nggak boleh ya. Sampai mana batasnya? Kalau kita pikir kotanya saja, kita boleh jamak sholat itu kalau dari Probolinggo sampai mana? Ke arah barat? Barat? Hah? Kalau kita dari Probolinggo barat, Pasuruan boleh nggak dijamak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bangil boleh nggak dijamak? Bangil itu setelah Pasuruan kota ya, hampir mendekati Raki itu Bangil, boleh nggak dijamak sholat? Nggak boleh. Saya jamak loh. Saya kalau pergi ke Bangil, saya jamak sholatnya, tapi kita nggak boleh kosong. Kalau sampean dari Probolinggo ke Surabaya, boleh sampean kosong. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2, maghribnya tetap 3, isyaknya baru 2. Ke Malang, kalau Malangnya agak Malang Selatan, boleh kita kosong. Kosor ya, berarti diringkas. Itu nggak apa-apa. Bahkan Allah lebih senang kalau kita menggunakan hukum rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diberikan oleh Allah, asal jangan dibuat sembarangan. Nanti karena dipikir udah jauh, udah lama muter-muter di KDS, akhirnya sholatnya dijamak.
Ini muter-muter saya udah sama kayak saya ke Surabaya, akhirnya dijawab nggak boleh, tetap itu ukurannya bu'dul masafah, ukurannya jauhnya jarak, bukan lamanya kita berjalan, tapi jauhnya jarak yang kita tempuh, maka baru boleh kita melakukan sholat jamak, baik itu jamak biasa atau jamak yang dikosor. Sampai di sini sudah paham belum? Insya Allah sudah. Akhirnya Rasulullah turun dari langit itu, begitu nyampe di langit, kemudian beliau bertemu dengan salah satu nabinya yang disebut dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad, Muhammad, kamu dapat perintah apa dari Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya sama Allah disuruh memerintahkan kepada umat saya agar mereka mau melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Apa yang dikatakan sama Nabi Musa? Jangan Muhammad, saya saja yang menjadi pemimpin Bani Israel gak mampu untuk ngasih perintah mereka kayak gitu. Aku yakin umatmu pun tidak akan mampu untuk melakukan semua itu. Kembali lagi kepada Allah, katakan kepada Allah, ya Rabb, saya minta keringanan, umat saya gak akan mampu. Rasulullah datang kembali ke langit, beliau minta keringanan, dikasihlah 10, dikurangin 10 sama Allah 40 kali, sampai 40 kali, 30 kali, 20 kali, 10 kali Nabi Musa bilang umatmu gak akan mampu. Sampai akhirnya Rasulullah menghadap Allah dan Allah mengatakan, cukup Muhammad, umatmu wajib melakukan sholat 5 waktu. Akhirnya Rasulullah turun. Itu pun katanya Nabi Musa, hati-hati Muhammad, mungkin umatmu masih belum mampu untuk melakukan semua itu, dan itulah kenyataannya. Itu sebabnya sholat kenapa begitu penting bagi kita, karena sholat adalah imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, kayak sebuah rumah saudara. Kalau tiangnya kokoh, rumahnya akan kokoh. Akan tetapi kalau tiangnya roboh, kemudian tiangnya itu miring, tiangnya itu doyong, dipastikan rumah itu juga akan roboh. Rumah itu gak akan kuat. Maka demikian juga agama kita, agama Islam kita yang kita anut, yang kita percayai, keimanan kita akan goyah apabila kita sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu hukumnya wajib. Apa sih yang dikatakan wajib? Wajib adalah apa yang dinamakan wajib? Wajib menurut ilmu fikih itu adalah yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan mendapatkan dosa atau akan disiksa. Sholat 5 waktu itu wajib. Itu sebabnya padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Dia sholat tapi masih celaka. Kenapa dia dikatakan sholat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia adalah orang yang lalai di dalam melakukan sholat. Apa yang dimaksud dengan lalai di sini? Apa meninggalkan sholat zuhurnya? Apa meninggalkan sholat asarnya? Apa meninggalkan sholat subuhnya? Bukan. Ulama ahli tafsir menafsiri kalimat sahur dengan kalimat alladzina yuakhirunaha an awqatih. Yang dimaksud dengan sahur, yang dimaksud dengan lalai di situ adalah orang-orang yang suka mengakhirkan waktunya sholat. Bukan gak sholat, mengakhirkan waktunya sholat. Dulu ada seorang ulama besar. Ini bisa jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Beliau memiliki kakak perempuan. Suatu ketika kakaknya sakit keras, sampai kemudian ajal menjemputnya,
si kakak perempuannya tadi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai seorang saudara, maka beliau datang bahkan ikut di dalam mengantarkan jenazah saudara ini. Beliau ikut memakamkan kakak perempuannya. Begitu selesai dimakamkan, kemudian beliau pulang kembali ke rumahnya, baru ingat, dompet saya ketinggalan di mana. Beliau ingat-ingat, akhirnya beliau ingat bahwasanya dompet itu beliau pakai, beliau taruh di saku jubahnya, sampai beliau masuk ke dalam liang lahat saudara perempuannya, beliau gak sadar dompetnya tadi jatuh di dekat jenazah. Karena beliau ingat di situ ada sesuatu yang sangat penting sekali, ada sesuatu yang sangat diagungkan sekali, bukan urusan dunia tapi ini urusan akhirat. Akhirnya beliau datangi kembali kuburan kakaknya, beliau gali kembali. Begitu digali tidak seberapa dalam daripada sebelumnya, tiba-tiba dari dalam liang lahat itu menyemburkan api yang begitu besar. Akhirnya beliau keluar, beliau lari kembali lagi ke rumahnya. Beliau nanya sama ibunya, ya Allah ibu, apa yang dilakukan sama kakak saya? Begitu saya tiba di sana, saya gali kembali kuburannya, saya ngambil barang saya yang ketinggalan. Ternyata yang keluar itu semburan api yang sangat besar. Apa katanya ibunya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak perempuanmu suka sekali mengakhirkan waktunya sholat. Paham ya? Itu bukannya gak sholat, mengakhirkan waktunya sholat. Di dunia udah dikasih lihat sama Allah, gini loh siksanya orang yang tidak sholat, yang sholatnya keteteran, yang sholatnya suka ninggalin sesuai dengan waktunya. Ini loh siksaannya ditampakkan di dunia, apalagi nanti di alam akhirat. Kalau kamu pengen hidupmu bahagia, kalau kamu pengen di dalam rumahmu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, ibaratnya keluarga ibumu, keluarga ayahmu di rumah itu terbentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Pastikan di rumah itu tidak ada satupun manusia yang meninggalkan sholat lima waktu. Kalau masih ada di antara keluarga satu saja yang ninggalin sholat lima waktu, jangan harap akan bahagia. Meskipun bahagia itu hanya karena kebahagiaan yang semu belaka, yang tidak akan menjadi Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu jangan sampai kita meremehkan sholat lima waktu. Awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamati as-sholatu. Bahkan nanti yang pertama kali akan ditanya sama Allah, akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat lima waktu. Maka apabila pertanyaan malaikat gimana sholatmu di dunia, jawabannya sholatnya adalah sholat yang sempurna, maka semua amal ibadah yang lain dianggap sempurna oleh Allah. Akan tetapi kalau pertanyaan tentang sholatnya udah banyak bolongnya, maka amal-amal ibadah yang lain akan semakin lama hisabnya nanti di alam akhirat. Sholat lima waktu tentunya wajib diawali dengan kita melakukan wudu. Wajib nggak? Hukumnya wudu sebelum sholat wajib apa enggak? Wajib. La sholat liman la wudu ala. Sholat itu gak akan sah, sholat itu gak akan diterima kalau kita dalam keadaan hadas, kalau kita gak punya wudu. Salah satu lagi kewajiban yang harus kita lakukan di waktu kita menjalankan sholat adalah harus khusyuk. Sholatnya gak boleh dicampur dengan mikirin hal-hal yang lain. Karena kadang-kadang kalau kita kelupaan tentang sesuatu, begitu sholat, yang lupa itu ingat semua. Begitu pulang dari sekolah, tak naruh tas, tiba-tiba ditaruh begitu saja. Habis itu mau berangkat lagi, mau berangkat les atau sebagainya, cari bukunya di mana, kok nggak ada. Coba aja sholat. Maka pada waktu sholat kadang-kadang, ya itu, aku tadi naruh tas saya di sini. Itu sebabnya kenapa kita diperintahkan sholat itu dengan khusyuk. Karena kadang-kadang di waktu sholat
kalau sholatnya nyanding HP, apalagi kalau tempat sholatnya berdekatan dengan dia naruh HP. Tiba-tiba pada waktu takbir Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Kemana-mana karena yang dilihat HP. Kalau di sholat boleh keluar HP, tidak boleh. Yalah, insyaallah mudah-mudahan diselamatkan semua dari fitnah HP, diselamatkan semua dari fitnah kehidupan dunia, dan selamat semua dari fitnah akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita benar-benar memaknai bulan Rajab, memaknai Isra Mi'raj. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita bisa istiqamah, kita bisa benar-benar menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. InsyaAllah barokahnya Rajab, barokahnya bulan Sya'ban, barokahnya Ramadan, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqamah melakukan sholat 5 waktu, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar iman dan takwanya dalam kepada Allah, sehingga kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi mudah-mudahan nanti berkumpul juga di surga Allah. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadrati Rasulillah wa jami'i awliyaillah wa ilayna ajma'in wa abna'ina wa banatina. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfariqu biha al-'ashur wa taqillu biha as-su'ud wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa tawbatan nasuha wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan li'ibadatika ya rabbal alamin wa badanan sahiha wa 'umran tawila wa auladan salihin abrara wa auladan salihin abrara wa auladan salihin abrara. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذه المدرسه مدرسه طيبه مباركه صالحه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا وعافيه وسلامه برحمته يا ارحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. أذن الله وإياكم إلى صراط المستقيم لما كنت منكم وجزاكم الله خيرا في الدارين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي واسكن ناجينا
الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه واهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وبعدها صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام القيام وعلى صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك